Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penerapan turunan fungsi trigonometri. Nah, di dalam pembahasan ini ada beberapa masalah yang melibatkan turunan fungsi trigonometri ya. Di antaranya yang pertama adalah persamaan garis singgung dan garis normal sebuah kurva. Yang kedua, fungsi naik dan fungsi turun. Berikutnya adalah nilai stasioner. Dan yang keempat adalah masalah kontekstual yang melibatkan turunan fungsi trigonometri. Sebenarnya untuk konsep persamaan garis singgung, garis normal, fungsi naik, fungsi turun, nilai stasioner ya, sudah kita bahas pada sesi kita membahas turunan fungsi aljabar. Konsepnya sama, yang membedakan hanya fungsi yang digunakan adalah fungsi trigono. Sedangkan konsep untuk turunan fungsi trigonometri sudah kita bahas pada sesi sebelumnya ya. Oke, baiklah kita bahas satu persatu ya. Nah, yang pertama tentang persamaan garis singgung dan garis normal kurva. Nah, persamaan garis singgung kurva yang biasa kita gunakan adalah Y-1 sama dengan M kali X-1, bukan? Ya. Nah, ini persamaannya. Nah, yang kita butuhkan di sini apa? M. M itu apa? Gradien. Gradiennya diperoleh dari mana? Dari turunan pertama sebuah kurva itu, ya kan? Nah, turunan pertama dari sebuah kurva. Kita cari nilai gradiennya dengan substitusi nilai X1, di mana titik X1 itu adalah titik singgungnya ya. Titik singgungnya berupa X1, Y1. Sedangkan persamaan garis normal adalah garis yang tegak lurus dengan garis singgung kurva. Jadi, kalau garis singgung kurva mempunyai gradien M, misalkan saya kasih M1 di sini ya, maka garis singgung kurva gradiennya M1, sedangkan garis normalnya misalkan kita anggap gradiennya adalah M2, maka M2-nya sama dengan min 1 per M1. Kenapa? Karena M1 kali M2 sama dengan min 1 ya, masih ingat ya? Oke, jadi yang membedakan garis singgung dan garis normal adalah di gradien ya. Baiklah, kita langsung ke contoh soal supaya lebih jelas. Nah, diketahui persamaan kurva Y sama dengan sin 2X dan titik yang berabsis pi per 3. Tentukan gradien garis singgungnya. Yang kedua, persamaan garis singgung kurva. Yang ketiga adalah persamaan garis normal. Nah, bagaimana caranya? Nah, yang pertama kita cari apa tadi? Ya, gradien. Gradien tadi diperoleh dari mana? Turunan pertama. Maka fungsi Y sama dengan sin 2X kita turunkan, kita dapatkan 2 cos 2 X. Untuk mencari nilai gradiennya, kita substitusikan nilai X sama dengan pi per 3, karena di situ sudah diketahui titik yang berabsis. Nah, absis ini menunjukkan nilai X-nya ya. Kalau Y-nya adalah ordinat ya. Nah, sekarang kita substitusikan keturunannya. Kita dapatkan nilai 2 cos 2 pi per 3. Ini pi per 3 kan 60 derajat ya. Kali 2 berarti 2 cos 120. 120 berada di kuadran kedua sehingga nilai cosnya negatif ya. 2 kali min setengah hasilnya min 1 ya. Min 1 inilah merupakan gradien dari garis singgung kurva ya. Oke. Berikutnya, kita cari persamaan garis singgungnya. Nah, persamaan garis singgungnya tadi bagaimana bentuknya? Ini, Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. M-nya sudah kita dapatkan tadi sama dengan berapa? Ya, min 1. Titik singgungnya? Titik singgungnya adalah X1, Y1. Nah, X1-nya sudah ada di sini. Pi per 3. Y1-nya bagaimana? Kita cari ya, kita substitusikan ke Y sama dengan sin 2X.
untuk mencari nilai Y1 ya. Jika ini X1 maka nilai Y1 nya akan kita dapat. Ingat ya, disubstitusikan ke fungsi semula. Kalau disubstitusikan ke turunan tadi menemukan apa? Ya, gradien. Nah, sehingga kita dapatkan nilai ini sin 2 kali pi per 3. Jadi sama dengan sin 120. 120 di kuadran kedua, nilai sin tetap positif. Sehingga nilai Y1 nya sama dengan setengah akar 3. Maka kita dapatkan koordinatnya X1, Y1 nya sama dengan pi per 3, setengah akar 3. Oke, ini M nya sudah dapat, titik X1, Y1 nya sudah dapat. Maka selanjutnya bagaimana? Kita substitusikan ke persamaan garis singgung yang ini tadi. Y min Y1 sama dengan MX min X1. Oke, ini tadi Y1 nya setengah akar 3, kemudian M nya tadi min 1 kali X min X1 nya tadi berapa? Ya, pi per 3. Kita sederhanakan saja di sini. Y sama dengan min 1 kali X min 1 kali min pi per 3 jadi plus ya di sini. Ini min setengah akar 3 pindah ruas jadi plus. Sebenarnya ini sudah merupakan persamaan garis ya. Y sama dengan MX plus C. Nah, gradiennya sudah terlihat di sini min 1 ya. Ini adalah nilai C-nya. Atau kita bawa ke bentuk umumnya, yaitu AX plus B, Y plus C sama dengan 0. Nah, ini persamaan garis singgungnya ya. Nah, oke. Ini sudah kita temukan persamaan garis singgung. Nah, sekarang kita cari yang ketiga. Apa tadi? Persamaan garis normal. Nih yang kita cari sekarang. Tadi yang pertama gradiennya sudah kita temukan ya. Nah, gradien tadi kita temukan sama dengan berapa? Sama dengan min 1. Nah, karena garis normal itu garis yang tegak lurus dengan garis singgung, maka gradiennya garis normal adalah sama dengan 1 per ya, gradiennya garis singgung ya. Nah, kalikan min 1 ya, sehingga kita dapatkan M sama dengan 1 ya, karena M1 kali M2 sama dengan min 1 ya. Ini gradien garis singgung misalnya, ini gradien garis normal misalnya. Nah, ini tadi kan ketemu min 1 kali M2 sama dengan min 1, sehingga M2 nya sama dengan 1 ya. Nah, misalkan ini M2. Nah, kemudian titiknya bagaimana? Titiknya tadi kan sudah diketahui ya. Oke, titiknya pi per 3, setengah akar 3. Gradiennya sudah ada, titiknya sudah ada. Kita substitusikan sama ke persamaan garis ya lurus. Nah, cuman namanya aja di sini garis normal ya. Oke, Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Dengan M-nya sama dengan berapa? M-nya sama dengan 1 ya. Kemudian titik X1, Y1 nya ini tadi sudah diketahui, tinggal kita substitusikan ke sini ya. Y min setengah akar 3 sama dengan 1 kali X min pi per 3. Kita sederhanakan aja. Y sama dengan X min pi per 3 ditambah setengah kali setengah akar 3 ya. Ini sebenarnya sudah merupakan persamaan garis ya. Bentuknya Y sama dengan MX plus C. Kita bawa ke bentuk umumnya AX plus BY plus C sama dengan 0, maka kita dapat bentuk persamaan ini. Nah, inilah persamaan garis normalnya ya. Nah, sekarang jika fungsi Y sama dengan sin 2X, garis singgung dan garis normalnya kita gambarkan dalam sebuah grafik, maka akan kita dapatkan grafik yang demikian ini. Nah, ini adalah grafik Y sama dengan sin 2X ya. Kemudian ini adalah garis singgungnya. Tadi titik singgungnya berada di sini,
Di sini adalah titik singgungnya, yaitu koordinatnya pi per 3, setengah akar 3 ya. Sedangkan persamaan garis singgungnya tadi x plus y min pi per 3 min setengah akar 3 sama dengan 0. Kemudian ini adalah garis normalnya. Ingat tadi garis normal adalah garis yang tegak lurus dengan garis singgung. Nah, di sini adalah tegak lurusnya. Nah, kemudian persamaannya x min y min pi per 3 plus setengah akar 3 sama dengan 0. Jadi ini grafik kurva y sama dengan sin 2x, ini garis singgung, ini garis normalnya. Nah, sekarang kita perhatikan contoh yang kedua. Tentukan persamaan garis singgung kurva dengan persamaan y sama dengan 2 cos x dan gradien garis singgungnya m sama dengan akar 3. Nah, ini gradiennya sudah diberikan. Oke, sekarang kita selesaikan. Kalau gradiennya sudah diberikan, yang kita butuhkan apa? Ya, titik singgung, karena untuk menentukan persamaan garis singgung tadi kita butuh gradien dan titik singgung. Ingat, gradien tadi diperoleh dari mana? Ya, turunan pertama dari fungsinya, yaitu kita cari dari turunan pertama 2 cos x. Nah, turunannya dari 2 cos x adalah min 2 sin x. Nah, tadi gradiennya sudah ditentukan, yaitu akar 3. Maka f aksen x ini sama dengan m, ya, sama dengan akar 3. Sehingga dengan bantuan gradien ini kita bisa menentukan koordinat titik singgungnya. Maka kita substitusikan ke sini. M-nya sama dengan akar 3. Nah, M tadi kan turunan pertama, berarti min 2 sin X sama dengan akar 3. Sin X sama dengan min setengah akar 3. Nah, sekarang X-nya sama dengan berapa? Lihat di sini, nilai X-nya negatif. Ya, nilai sin X-nya negatif. Berarti sin X ini berada di kuadran ketiga atau di kuadran keempat. Nah, kita melihatnya dari kuadran pertama. Nilai sin berapa? Sama dengan setengah akar 3. Ya, adalah nilainya sin 60. Kalau di kuadran ketiga, berarti nilai X-nya berapa? Ya, 4 per 3 pi. Kalau di kuadran keempat, 5 per 3 pi. Nah, ini bisa menggunakan persamaan trigonometri ya. Oke, kalau X-nya sudah ketemu di sini, ya berarti ada dua nilai X di sini, berarti ada dua nilai Y juga. Kalau begitu ada dua titik singgung. Nah, dengan gradien, sehingga nanti ada dua garis. Kan seperti itu ya. Oke, jika X-nya sama dengan pi per 3, maka kita dapatkan 2 cos 4 pi per 3 ya, dan 2 cos 5 pi per 3. Maka nilainya ya adalah min 1 atau 1. Sehingga kita dapatkan koordinat titik singgungnya x1, y1 nya sama dengan 4 pi per 3, min 1 ya, dan 5 pi per 3, 1. Ini dua titik singgungnya. Maka kita nanti akan menemukan dua persamaan garis ya. Oke, kita lanjutkan mencari persamaan garis singgungnya. Nah, persamaan garis singgung kita punya gradien M sama dengan akar 3 dengan koordinat titik singgungnya 4 pi per 3, min 1. Maka persamaan garis singgungnya bisa kita gunakan ini, y min y1 sama dengan m kali x min x1. Kita substitusikan y1 nya min 1, kemudian x1 nya adalah 4 pi per 3 ya, gradiennya adalah akar 3. Sehingga kita dapatkan y sama dengan akar 3 x min 4 pi per 3 kali akar 3. Ini min jadi plus ya, pindah ruas di sini jadi min. Ini persamaan garis singgungnya untuk koordinat 4 pi per 3, min 1.
Nah, sekarang jika titik singgungnya 5/3 pi, 1, ya, persamaan garis singgungnya bagaimana? Kita substitusikan ke rumus yang sama. Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Nah, di sini Y1-nya sama dengan 1, M-nya sama dengan akar 3, X1-nya sama dengan 5/3 pi. Nah, sehingga kita dapatkan Y sama dengan akar 3X min. Ini akar 3 kali 5 pi/3 ditambah 1, ini min, pindah ruas jadi plus. Nah, jadi persamaan garis singgung kurva Y sama dengan 2 cos X dengan gradien akar 3 ada 2, yaitu Y sama dengan akar 3X min 4/3 pi akar 3 min 1, atau Y sama dengan akar 3X min 5/3 pi akar 3 plus 1. Nah, bagaimana jika digambarkan grafik fungsinya? Nah, ini grafik fungsi untuk Y sama dengan 2 cos X-nya. Kemudian ini gambar persamaan garis singgungnya tadi. Nah, di sini titik singgungnya di 4 pi/3, min 1 ya. Nah, ini persamaan garis singgungnya. Kemudian ini persamaan garis singgung dengan koordinat tadi di sini. Ya, 5 pi/3, 1 di sini. Koordinatnya 5 pi/3, 1. Nah, ini persamaan garis singgungnya. Ya, ada 2 garis singgung, nilai gradiennya sama sehingga garis singgungnya ini sejajar. Ya. Oke. Demikian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.